Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kami dari kelompok Jarkom All Connections RBC akan menyampaikan laporan serta analisis untuk network design klien kami yakni Evosite. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yakni Agustini Sridewi, Emmanuel Abigail, serta saya sendiri, Halisa Arfa. Untuk bagian pertama, yakni analisis serta rancangan kebutuhan teknis dari klien. Kebutuhan pertama adalah keamanan dari data sensitif. Untuk yang dibutuhkan, pertama akses hanya untuk internal serta IP tertentu, sehingga harus dibatasi melalui jaringan, misalnya dengan NAT, akses control list, subnet, ataupun firewall. Untuk kondisi klien saat ini, sudah ada firewall serta whitelist IP, namun belum ada segmentasi jaringan serta belum digunakan NAT-based access control. Untuk hasil analisis, kondisi saat ini belum optimal, dibutuhkan NAT permit akses, subnet khusus server, serta akses control list. Hal ini ditujuan untuk meningkatkan keamanan jika IP ataupun kredensial bocor. Yang berikutnya adalah redundancy, routing, serta failover. Kebutuhan dari klien adalah untuk jaringan tetap berjalan meskipun perangkat gagal. Diperlukan routing dinamis serta failover otomatis dengan OSPF. Kondisi saat ini, perangkat klien sering hang ataupun overheat, tidak ada jalur redundan, serta digunakan routing statis antar kantor dengan data center ataupun antar server. Hasil dari analisis kami, kondisi saat ini belum memenuhi sehingga diperlukan solusi OSPF serta ECMP untuk jalur alternatif dan bertujuan untuk mengurangi downtime serta RTO. Kebutuhan yang berikutnya adalah skalabilitas dari server. Saat ini diperlukan penambahan server ketika lonjakan pengguna sehingga perlu subnet besar, routing otomatis, serta load balancing. Untuk kondisi saat ini sudah digunakan AWS dan colocation rack. Subnet sendiri tidak siap untuk tumbuhan besar. Routing antar server masih dilakukan secara manual. Untuk analisis dari kami, kondisi saat ini cukup memenuhi, tapi memang belum ideal. Diperlukan subnet khusus untuk node server, alokasi IP besar untuk server-server baru yang akan ditambahkan, serta diperlukan OSPF untuk routing otomatis apabila topologi berubah. Untuk kebutuhan terakhir adalah segmentasi jaringan pelayanan. Diperlukan jaringan terpisah per layanan, di mana saat ini klien kami memiliki 4 layanan, yaitu Social Mile, Social Mission, Ripple 10, serta Prem 6. Kemudian untuk jaringan terpisah ini diperlukan segmentasi virtual LAN atau subnet untuk isolasi serta keamanan. Kondisi saat ini tidak ada segmentasi per layanan. Semua staf serta server melalui satu jalur saja. Infrastruktur sendiri belum siap untuk dilakukan skala per layanan. Hasil dari analisis kami, kebutuhan ini belum terpenuhi, diperlukan subnet atau virtual LAN pelayanan, serta routing antar VLAN. Kemudian, hal ini ditujukan untuk meningkatkan keamanan serta isolasi traffic dan membantu skalabilitas dari layanan klien apabila nanti ada layanan yang akan ditambahkan. Baik, selanjutnya di sini ada rancangan dan implementasi topologi. Berikut adalah kebutuhan perangkat dari klien. Terdapat 4 layanan, yaitu Mile, Reportman, Pram6, dan juga Contribution, yang masing-masing layanannya memiliki perangkat yang dibutuhkan dan jumlah yang berbeda-beda. Masing-masing yang membutuhkan satu router, Mile membutuhkan 2 server, sedangkan yang lainnya membutuhkan masing-masing satu server, serta masing-masingnya membutuhkan laptop dan PC dengan jumlah yang berbeda-beda. Berdasarkan kebutuhan perangkat, kami melakukan subnetting via OSM. Kami menggunakan subnet mask yang sesuai dengan kebutuhan dengan jumlah kebutuhan perangkat masing-masing. Setelah itu, kami menerapkan DHCP2 untuk masing-masing subnetnya. Setelah itu, kami melakukan desain topologi. Berikut adalah desain topologi yang kami buat. Dapat terlihat bahwa terdapat 4 subnet internal, yaitu jaringan social mile, jaringan reporter, jaringan Prem6, dan juga jaringan social mission. Sedangkan jaringan eksternal terdapat jaringan publik dan juga jaringan internet atau ISP. Jaringan internal dan eksternal dihubungkan oleh sebuah router, yaitu router EvoSites. Untuk topologi ini, kami memilih menggunakan topologi dengan bentuk mesh. Kami memilih bentuk mesh ini karena memungkinkan adanya jalur alternatif ketika terjadi kegagalan koneksi. Redundansi ini berkaitan dengan salah satu kebutuhan klien, sehingga layanan jaringan antar layanan dapat lebih stabil.
Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai konfigurasi topologi jaringan yang telah kami buat yang mencakup pengaturan alamat IP, routing, NAT, implementasi website, dan juga konfigurasi DNS serta ISP. Yang pertama-tama, kami melakukan konfigurasi alamat IP, DNS server ISP agar alamat tetap dapat diakses secara konsisten oleh klien. Kami melakukan routing ini secara statis, begitu juga dengan web server kami. Lalu kami juga melakukan konfigurasi alamat IP untuk seluruh end device yang lain, di mana kami melakukan metode yang secara dinamis yaitu DHCP untuk melakukan routing IP address-nya. Lalu selanjutnya kami melakukan konfigurasi routing OSPF, Open Shortest Path First, untuk menghubungkan seluruh router dengan jarak terpendek. Berikut adalah contoh konfigurasi OSPF untuk router EVO-sites dan subnet social mile yang bersifat jaringan internal. Dan berikut adalah contoh untuk jaringan eksternal, yaitu router public EVO-sites dan juga router ISP. Selanjutnya, kami melakukan konfigurasi NAT, yang dimana konfigurasi ini bertujuan untuk menerjemahkan IP private menjadi IP public dari jaringan internal ke eksternal agar perangkat dapat diakses. Selanjutnya, kami melakukan implementasi web evosites.com, yang dimana kami mengubah indeks HTML pada web server. Lalu kami menambahkan DNS record yang bersifat A record untuk menghubungkan nama domain ke alamat IP server web. Dengan demikian, website dapat diakses menggunakan nama domain yang akan ditransaksikan ke IP. Konektivitas dan analisis sederhana dari kami. Untuk uji konektivitas sendiri, pada bagian ini kami telah membuktikan untuk jaringan subnet sama, semua konektivitas telah berjalan secara successful dengan PDU. Lalu berikut adalah contoh pembuktian kami untuk uji konektivitas dengan subnet berbeda antar subnet, social media, Repleton, dan Frame6. Dan yang terakhir, kami juga melakukan uji konektivitas ke seluruh server. Yang berikut adalah contoh untuk subnet yang lain. Dan di sini kami juga melakukan analisis paket ICMP, yang dimana kami telah menemukan untuk subnet yang sama, contohnya dari laptop Repleton ke PC Repleton, karena di subnet yang sama tidak ada routing yang diperlukan, hanya perlu switch yang berfungsi sebagai penghubung saja antar end device. Lalu kami juga melakukan analisis paket ICMP untuk antar subnet, yang dimana di sini kami mengambil contoh, kami mengirim PDU dari laptop Social Mission ke server Prem6, di mana kesimpulan kami adalah karena antar subnet ada keterlibatan router untuk melakukan routing. Baik, selanjutnya di sini adalah analisis redundansi jaringan. Untuk menganalisis redundansi jaringan, kami melakukan pengecekan antara PC Smile pada subnet Social Mile dan juga dengan laptop Prem6 pada subnet Prem6 dalam dua kondisi. Ini ada kondisi awal adalah ketika seluruh port berfungsi. Kami melakukan back dan juga bootstrap ke laptop Prem6 dari PC Smile. Dan terlihat bahwa keduanya berhasil. Pada tracer juga terlihat ports yang dilewati dari PC Smile menuju laptop Prem6. Lalu, untuk kondisi akhirnya, kami memutuskan link langsung antara router Social Mile dengan router Prem6. Setelah itu, kami melakukan uji yang sama, yaitu dengan melakukan ping dan juga trace route PC Smile menuju laptop Prem6. Ini dapat terlihat bahwa hasilnya tetap sukses. Berikut adalah grafik berarah perbandingan antara kondisi awal dengan kondisi akhir. Pada kondisi awal, router Social Mile dan router Prem6 terhubung secara langsung. Sehingga paket dikirimkan dari PC Smile menuju router Social Mile yang akan melanjutkannya ke router Prem6 dan yang akhirnya akan dikirimkan ke end device tujuan yaitu laptop Prem6. Pada kondisi akhir, karena router Social Mile dan router Prem6 tidak terhubung secara langsung lagi,
paket dari PC Smile akan dikirimkan ke router SocialMile yang nantinya akan mengirimkannya ke router Ripopen yang akan melanjutkannya lagi ke router Prem6. Dari router Prem6, paket akan dikirimkan ke end device tujuan, yaitu laptop Prem6. Karena redundancy ini, jika ada suatu link yang sedang down, koneksi tetap bisa terjaga. Selanjutnya adalah analisis NAT. NAT digunakan untuk mentranslasi IP private menjadi IP. Berikut adalah contoh proses transaksi IP oleh NAT. Kami mengirimkan suatu paket dari PC R10 pada Ripopen menuju web server. Pada saat PC R10 mengirimkan paket, source IP-nya adalah IP private dari PC Ripopen. Sedangkan destination IP-nya adalah dari web server. Selanjutnya, paket akan dikirimkan lalu sampai di router info sites yang menjadi penghubung antara jaringan internal dan jaringan, di mana router info sites ini akan melihat bahwa paket yang dikirimkan adalah paket dari jaringan internal menuju jaringan eksternal. Oleh karena itu, router info sites akan melakukan proses transaksi NAT yang sehingga bisa dilihat bahwa source IP-nya menjadi 100.004, yaitu IP publik global, sedangkan destination IP-nya adalah 150.002. Selain itu, pada saat dilakukan transaksi, router juga akan menyimpan IP private dari R10 ke dalam entry table NAT. Setelah itu, dari router info sites akan dilanjutkan, dan saat sampai di web server akan mengirimkan response, di mana response ini source IP-nya adalah 150.002, yaitu IP dari web servernya sendiri, dan destination-nya IP-nya adalah 100.004, yaitu IP publik global. Lalu nanti akan melewati router info sites, dan router info sites akan melihat bahwa 100.004 pada entry table adalah IP dari PCR10, dan nantinya akan mengubah destination IP menjadi IP private dari PC Repopen. Selanjutnya, kami melakukan percobaan akses dari halaman web publik serta analisis DNS dan HTTP. Dari PC Smile yang berada pada subnet SocialMile, kami mengakses halaman infosize.com dan telah kami tampilkan HTML dari web tersebut. Pada server ISP telah disimpan nama infosites.com dengan IP-nya yaitu 100.002. Ketika PC Smile mengajukan pertama kali koneksi ke web server, maka PC Smile mengirimkan flag SYN. Setelah menerima flag SYN, maka web server menerima dan mengirimkan kembali ke PC Smile SYN ACK, yang artinya web server meng-acknowledge bahwa koneksi dengan PC Smile akan dibuka. Setelah menerima SYN ACK dari web server, PC Smile melakukan pengubahan status koneksinya menjadi established, kemudian mengirimkan flag kembali ke web server, yakni flag acknowledge. Terakhir, setelah menerima flag acknowledge, server web kembali mengubah status koneksinya menjadi established, dan koneksi TCP antara PC Smile serta web server sudah terbentuk. Ketika mengakses web pertama kali, PC Smile mengirimkan suatu request ke web server, di mana di sini didapatkan hasil request-nya dalam web server. Selanjutnya, ketika mengirimkan kembali isi dari halamannya, PC Smile menerima hasil dari respons HTTP tersebut dari web server, sehingga halaman web tersebut yang sebelumnya kami tampilkan bisa di-display oleh PC Smile. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.